kalau aparat tahu mereka mendengarkan lagu album Nyawang itu, mereka akan dipukul. Mereka beli kasetnya diam-diam dan mereka dengar. Kalau dia tahu, wah ada aparat nih masuk ke kampungnya, langsung cepat-cepat dikuburkan kaset itu. Kaset Nyawang itu dikuburkan di belakang rumahnya. Di kruang Arakundo maedum apong lenyan mesambong simpang kakak tunggu berbahagia di ada butong di rumah gedong urung disiksa talake doa batuan sido nanggro ajenyo diberi sejata. Sekilas saja, hanya menyebutkan tempat saja, lagu ini sudah harus dihilangkan, tidak boleh lagi ada di album produksi selanjutnya. Ketika menyanyikan itu pasti mau tidak mau memang terbayang kejadian apa yang sudah kami rakyat Aceh yang sudah lalui ketika masa konflik itu. Kita nggak bisa membohongi diri sendiri gitu. Itu kejadian yang sangat menyakitkan, yang sangat biadab, yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin dilupakan oleh masyarakat Aceh yang melewati masa-masa tersebut. Saya sebenarnya berpikirnya ini bukan satu produk untuk tujuan komersial, nggak ada. Karena kita memang bukan menjadikan kaset itu sebagai komersil, tapi bagaimana kaset itu sampai ke masyarakat. Itu aja harapan kita waktu itu. Bahwa ada pelarangan lagu di Aceh, dan waktu itu saya betul-betul geram ya, kenapa harus sampai ke lagu dilarang. Walaupun dia penguasa dolar militer, tidak boleh sampai ke intelektual orang itu dilarang. Jadi saya meresponnya seperti itu waktu itu. Dan ternyata di sini produser-produser Aceh kemudian dikumpulin. Bahkan di dalam itu ditanya ada yang kenal Johari sama Langa enggak, apa segala macam seperti itu. Kawan-kawan ini kenal lah, orang kawan-kawan saya. Cuman masalah di mana saya tinggal segala macam, ya mereka nggak tahu. Raya sinya hana
ada kontestasi siapa yang menyampaikan kebenaran apa yang terjadi di lapangan gitu kan, bahwa kelompok yang bertikai ini punya versi kebenaran sendiri atas kenyataan ini gitu. Sehingga ketika ada suara yang lain mencoba mengganggu versi kebenarannya itu, sehingga perlu ada semacam penyingkiran atau dianggap ini tidak merepresentasikan satu nilai yang diharapkan oleh kelompok yang dominan gitu. Orang yang berkuasa, yang paham betul bahwa musik-musik ini, lagu-lagu ini punya power, tentu akan merasa terancam. Apalagi ketika isi dari lagu atau musik tertentu itu memang bernuansa kritik sosial, gitu. Itu tentu akan terasa mengancam kekuasaan. Karena musik itu sendiri dia punya power, gitu kan, sehingga mengancam status quo yang memang ada di dalam kekuasaan ini. Mejalon tate bedahai ane tajau Aceh. Itu bagian dari sejarah kelam yang pernah dialami oleh sebagian masyarakat Aceh ketika itu. Dan generasi muda sekarang harus tahu, tidak boleh asik dengan TikTok, tidak boleh hanya asik dengan dengan dunia mereka sekarang, tapi setidaknya mereka perlu tahu dan harus tahu apa yang pernah terjadi di Aceh. Gampong jara hantro ulon wo ada na